Baik, ini adalah sahabat Nabi yang ke-71 jamaah dari serial sahabat Nabi yang sedang kita bahas, Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit. Wallahu alam, apakah kita bisa tuntaskan dalam satu kali pertemuan atau dua kali pertemuan, mengingat ada banyak sisi dari sahabat Nabi yang bisa kita teladani. Ya, di antaranya yang saya bold ya, yang kemudian saya tarik ke atas jadi judul kita hari ini, berani beroposisi menentang kezaliman. Ini jangan dibawa-bawa ke urusan pilpres ya. Pilpres udah selesai gitu ya. Kita sedang membahas sahabat Nabi yang berani beroposisi ya, menentang kezaliman, di mana kita akan lihat bagaimana beliau dengan segala risikonya harus diusir dari Syam ya, kembalikan ke Madinah karena dia menentang sesuatu yang dianggap ya tidak berkesesuaian dengan pendapatnya. Ya, kita akan bahas nanti ya. Baik. Kita mulai dari ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang sahabat Nabi ini. Kata Umar menjuluki sahabat Nabi ini, huwa rajulun ya'dilu alfa rajul. Ya, rajulun ya'dilu alfa rajul. Ubadah bin Samit ini termasuk ya, satu di antara 4 orang yang ya'dilu alfa rajulin. Kekuatannya ya, itu menyamai 1000 orang. Ya. Ungkapan Sayyidina Umar ini bermula dari ketika Amr bin As jamaah ingin menaklukkan Mesir ya. Dan tepatnya kota Iskandaria hari ini ya, kota Iskandaria, dan dia melihat kekuatan Romawi yang luar biasa. Maka Amr bin As ini segera mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah waktu itu untuk meminta bantuan pasukan perang. Maka dikirim oleh Umar bin Khattab ya sebanyak 4.000 tentara. Nah, 4.000 tentara ini dipimpin oleh 4 orang. Ya, yang saya ingat 4 orang itu, pertama ada Zubair bin Awam, kemudian yang kedua adalah Ubadah bin Samit. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Amr, ini saya kirim 4 orang, saya kirim 4.000 orang yang dikepalai oleh 4 orang laki-laki, di mana setiap laki-laki ya'dilu al-farajul. Setiap laki-laki di antara 4 itu ya kekuatannya itu menyamai 1000 orang tentara yang saya kirim. Nah, di antara 4 orang itu adalah Ubadah bin Samit yang dikirim oleh Umar ke Mesir ya untuk bergabung dengan pasukan Amr bin As ya, pada tahun 20-21 Hijriah pada waktu itu, dan akhirnya dia juga yang diutus oleh Amr bin As jamaah untuk ketemu dengan Raja Mesir waktu itu, namanya Muqawqis, yang beberapa tahun sebelumnya juga pernah dikirimi utusan oleh Rasul, Hatib bin Abi Balta'ah ya, dikirimkan surat dakwah namun tidak masuk Islam. Nah, hari itu Amr bin As ya, mengutus Ubadah bin Samit ini ketemu dengan Raja Mesir ini namanya Muqawqis ini ya, untuk membawa 3 pilihan: masuk Islam, membayar jizyah, atau kemudian perang. Nah, di situ kemudian terjadi negosiasi jamaah dengan Raja Mesir ini. Kata Raja Mesir, ada pilihan lain enggak? Dia enggak pengen masuk Islam, tapi enggan juga membayar jizyah karena itu dia anggap bagian dari perbudakan, dan perang enggak berani. Ada pilihan lain enggak? Kata Ubadah, ini enggak ada. Ya. Karena 3 pilihan ini ya, yang diberikan oleh Khalifah Umar di Madinah, yang dikirimkan kepada Amr bin As. Nah, Amr bin As kata beliau ya, menyuruh saya untuk menemui Anda dan mengajukan 3 pilihan ini. Jadi nggak ada pilihannya keempat. Bahkan kata Muqawqis Raja Mesir ini, bagaimana kalau saya tawarkan ya, setiap dari kalian yang datang hari ini saya kasih 2 dinar, dan panglima perang kalian Amr bin As saya kasih 100 dinar ya, dan khalifah kalian saya kasih 1000 dinar ya. Setelah itu kalian tinggalkan Mesir dan lupakan Mesir. Kata Ubadah, tidak ya. Kata Ubadah bin Samit, tidak. Nah, bagaimana kemudian menaklukkan Mesir ya, nanti kita akan bahas secara detail ya. Baik, Ubadah bin Samit, siapakah dia? Ubadah bin Samit ini jamaah ya, huwal ansari ya. Nah, kita pernah bahas langkah pertama memetakan sahabat Nabi itu adalah dengan mendeteksinya apakah dia dari kalangan Ansar atau dari kalangan Muhajirin. Ini dulu. Ansar artinya penduduk asli Madinah, Muhajirin artinya penduduk Makkah dan sekitarnya yang hijrah ke Madinah. Ya.
Dan julukan ini yang disematkan oleh Allah dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi secara umum sahabat Rasulullah SAW itu terdiri dari al-muhajirin wal ansar. Nah, Ubadah bin Samit ini dari kalangan ansar, artinya penduduk Madinah asli, ya. Nah, penduduk Madinah asli ini juga terdiri dari beberapa suku. Ada dua suku besar, ya. Pertama suku Al-Aus, yang kedua suku Al-Khazraj. Ubadah bin Samit ini, ya, masuk suku Al-Khazraj, ya, bagian dari Al-Khazraj, ya, yang didatangi oleh Rasul dan kemudian memeluk Islam, ya. Ayahnya Samit bin Qais, ayah Samit bin Qais ini atau ayah Ubadah bin Samit ini adalah Samit bin Qais, ya, yang karena sudah tua, ya, ketika Rasul hijrah ke sana, ya, dia sudah meninggal dunia. Jadi ayahnya tidak sempat memeluk Islam, ya, dan meninggal dalam keadaan agama nenek moyang mereka. Adapun ibunya namanya Qurratul Aini binti Ubadah, ya, sempat membaiat Rasul dan kemudian memeluk Islam. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ubadah bin Samit ini jamaah lahir sekitar 38 sebelum hijrah, ya. Nabi lahir 53 sebelum hijrah. Jadi 53 kurang 38, sekitar 15 tahun lebih muda dari Rasulullah. Jadi dia ini lebih muda 15 tahun dari Rasulullah, ya. Dan saya pernah jelaskan, dari sekian banyak sahabat terkemuka Rasulullah yang mendampingi beliau lalu kemudian mendukung dakwah Rasulullah SAW, ya, mungkin sampai 80% lebih, ya, semua usia mereka lebih muda dari Nabi SAW, ya. Makanya kalau kita pengen berharap perubahan dalam sebuah bangsa, sebuah negara, ya, maka harapan kita ada pada anak-anak muda, ya. Kalau orang yang sudah tua, sudahlah, ya, sulit berharap, dan kemudian pada titik tertentu mereka juga sudah punya pemikiran tersendiri yang sulit dipengaruhi untuk melakukan perubahan. Sebaliknya anak-anak muda, ya, 10 sahabat yang jamin masuk surga yang tadi disampaikan, ya, seluruhnya, ya, usia mereka di bawah Rasulullah. Paling tua adalah Abu Bakar Siddiq, ya. Di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib, ya, ada kemudian Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, di mana usia mereka masih di bawah 20 tahun ketika memeluk Islam. Nah, Ubadah bin Samit ini juga demikian, ya, lebih muda dari Rasulullah SAW sekitar 15 tahun, ya. Hal lain yang perlu disampaikan dalam manaqib atau hal penting dari sosok ini, jamaah, Ubadah bin Samit ini merupakan saudara dari Aus bin Samit. Siapakah Aus bin Samit? Aus bin Samit ini suami dari seorang sahabiah namanya Khawlah bintu Sa'labah. Siapakah Khawlah bintu Sa'labah ini? Khawlah bintu Sa'labah ini seorang wanita yang keluhannya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana diabadikan Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat pertama, ya, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawarakuma, dan seterusnya, ya. Jadi Khawlah bintu Sa'labah ini, ya, suatu saat, ya, oleh suaminya Aus bin Samit, saudara dari Ubadah bin Samit ini, dia zihar. Jadi dalam tradisi jahiliyah ada disebut dengan zihar. Zihar itu begini: ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, ya, engkau bagiku seperti punggung ibuku, ya. Dalam tradisi jahiliyah, ketika seseorang mengatakan ini, artinya dia menceraikan istrinya, ya, karena dia menyamakan dengan ibunya, di mana seseorang tidak mungkin menikahi ibunya, ya. Anti alayya ka dhahri ummi. Nah, dalam tradisi jahiliyah, seseorang kalau sudah mengatakan kalimat ini berarti dia menceraikan istrinya. Nah, Aus bin Samit ini mengatakan hal ini, ya. Nah, Khawlah bintu Sa'labah bingung dia, ya, apakah masuk tradisi jahiliyah di mana suami sudah menceraikannya atau tidak, ya, karena tidak lama setelah itu Aus bin Samit ini minta balikan dengan Khawlah bintu Sa'labah. Ini masalahnya, ya. Maka datanglah Khawlah bintu Sa'labah ini menghadap baginda Rasul dan menanyakan hal itu.
Tapi Nabi nggak tahu karena belum ada syariat yang turun, belum ada Al-Quran turun. Maka Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u taharukum, ada seterusnya ya, di mana suaminya ini harus membayar denda atau sanksi. Sanksinya apa? Ada 3 pilihan. Pertama ya, melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak maka membebaskan budak, dan kalau tidak dia harus ya memberi makan 60 fakir miskin. Ya, maka singkat cerita tadi, karena dia orang yang tidak mampu ya, akhirnya diberikan oleh sekarung makanan oleh Rasul dan kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Ya. Nah, nanti detail tentang Aus bin Somit ini mungkin suatu saat kita ada sesi tersendiri, tapi yang penting bahwa Ubadah bin Somit ini masih saudara dengan Aus bin Somit, di mana istrinya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah. Ubadah bin Somit ini jamaah termasuk minas sabiqin al-awwalina minal ansar ya, termasuk orang-orang yang di awal-awal masuk Islam ya, karena dia masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi hijrah ya. Kita kilas balik sedikit, sekitar tahun ke-10 dari kenabian ya, setelah istri Nabi wafat, Khadijah meninggal dunia, Nabi sempat berdakwah ke Taif dan gagal, kita pernah ceritakan. Maka masuk tahun ke-11 dari kenabian, Nabi mulai melakukan dakwah kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah dari berbagai wilayah. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Kufa ya waktu itu ya, ada yang dari Madinah ya, Yathrib. Nah, ada 6 orang pemuda Madinah ya yang sebelumnya telah mendengar tentang sosok Rasulullah SAW ini dan bertemu beliau, bertemu Rasulullah SAW ya, dan menyatakan diri masuk Islam. 6 orang pemuda ini, baliklah mereka ya. Nah, tahun berikutnya 6 orang pemuda ini datang lagi menghadap baginda Rasulullah SAW dan membawa teman, bawa 7, 1 orang nggak jadi berangkat, total ada 12 orang. Nah, 12 orang ini menghadap baginda Rasulullah SAW, bertemu mereka di sebuah tempat di Mina ya, di Mina ya, ada tempatnya hari ini di Mina, di sebuah lembah ya, lembah ya, kalau kita lihat posisinya itu ya, di daerah Mina setelah Musdalifah Mina itu ada lembah yang agak datar jemaah, kemudian ada bebatuan besar. Sampai hari ini kondisinya demikian ya, enggak banyak berubah. Nah, disitulah 12 orang ini ketemu baginda Rasulullah SAW. Mereka menyatakan diri masuk Islam dan membaiat Rasulullah. Peristiwa ini disebut dengan Bai'atul Aqabatil Ula, baiat Aqabah yang pertama. Baiat Rasul di sebuah tempat namanya Al-Aqabah. Nah, Ubadah bin Samit termasuk orang yang membaiat Rasul tersebut dalam peristiwa itu ya. Dan bukan hanya itu, baginda Rasul mengangkat 12 orang ini belakangannya untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah dan menjadi naqib, menjadi pimpinan kelompok mereka yang mengajarkan Islam kepada para penduduk Madinah sebelum Nabi hijrah. Nah, dari cerita ini kita dapatkan jamaah bahwa Ubadah bin Samit ini termasuk orang-orang yang di awal-awal masuk Islam ya. Maka dia bisa dikelompokkan pada generasi yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 ya, yang bunyinya was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar ya, walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, dan termasuk di antaranya Ubadah ini ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka Allah janjikan 2 hal. Pertama, radhiyallahu anhum maradu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang kedua, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar ya, dan Allah menjanjikan kepada mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai. Karenanya para ulama sepakat Ubadah bin Samit ini jamaah termasuk orang-orang yang dikabarkan masuk surga, atau termasuk orang-orang yang ya, mubasysyaruna bil jannah ya, karena mereka masuk surga itu ya macam-macam. Ada disebutkan namanya, ada disebutkan kondisinya misalnya. Nah, kondisinya saja tidak ada namanya. Ada juga misalnya yang disebutkan per grup, per kelompok ya. Nah, termasuk misalnya udah ada ini ya.
Bahkan jaminan bahwa dia masuk surga ini nanti kita temukan dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, ya, ketika Nabi melaksanakan umrah Hudaybiyah, dia pun ikut, dan Allah juga menjamin, ya, mereka yang ikut dalam peristiwa tersebut, ya, dijamin mendapatkan surga. Nah, jadi clear jamaah, masuk Islam di awal-awal dan termasuk, ya, orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi hijrah, ya, Nabi hijrah ke Madinah, dan di Madinah waktu itu, ya, kondisi Madinah waktu itu sedang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kita pernah bahas. Ada 3 kabilah Yahudi, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Langkah pertama Rasul SAW di antaranya ketika beliau hijrah secara politik adalah, selain bangun masjid Quba dan Masjid Nabawi, beliau juga mempersatukan Muhajirin Ansar, ya, dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Langkah beliau yang ketiga yang berikut adalah membuat ikatan perjanjian, ya, dengan penduduk Madinah, baik muslim ataupun kafir, termasuk orang-orang Yahudi ini, yang terangkum dalam Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Jadi ini salah satu kecerdasan Nabi. Nabi hijrah nih dari Makkah menuju ke Madinah. Agar keberadaan Rasulullah ini legal, resmi, tidak diusir, ya, maka beliau perlu ikatan. Karenanya beliau membuat ikatan perjanjian yang kuat gitu kan, ditandatangani oleh semua kabilah, yang terangkum dalam piagam Madinah, Mitsaqul Madinah, ya. Isinya apa diantaranya? Semua atau siapapun yang berada di Madinah, baik pendatang ataupun bukan, boleh, ya, boleh, ya, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini kayak Undang-Undang Dasar 45 pasal ke berapa Pak? 29, ya. Dijamin. Ini kecerdasan Nabi gitu kan. Kata Rasul, siapapun kita yang berada di Madinah ini, siapapun dia, agamanya apapun, boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu luar biasa. Sehingga Nabi bebas ibadah, bebas mengembangkan dakwanya gitu kan. Spirit yang lain apa? Yang disebutkan dalam perjanjian itu. Madinah ini kata Rasul dalam usulnya, dalam draft perjanjian itu adalah milik kita bersama, milik kita. Dan siapa yang tidak setuju? Karena itu kalau ada orang yang ingin merusak, ingin memecah belah, ingin mencelakakan Madinah secara keseluruhan, maka seluruh dari kita harus membela Madinah. Ini judulnya NKRI harga mati. Jadi cerdas Rasul itu. Jadi yang diikat oleh baginda Rasul itu jamaah, itu bukan ikatan ideologi, itu entar. Yang diikat adalah ikatan nasionalisme. Ya. Mengapa? Karena jumlah kaum muslimin masih minoritas. Sehingga Nabi perlu merengkuh, mengajak unsur-unsur dan elemen-elemen masyarakat yang lainnya, termasuk orang-orang Yahudi. Ya. Nah, dengan spirit ini Nabi kemudian bisa menetap di Madinah Al-Munawwarah. Tapi namanya Yahudi Pak. Saya pernah jelaskan, ada 3 karakter Yahudi yang sangat berlawanan dengan karakter dasar orang-orang Arab. Pertama, orang Yahudi itu pelit. Bangsa Arab asli itu dermawan. Yang kedua, orang Yahudi itu pengkhianat, suka berkhianat. Jangankan ikatan perjanjian dengan manusia, ikatan perjanjian dengan Allah saja mereka khianati. Dalam bentang sejarah Bani Israel kita temukan riwayatnya, ya. Yang ketiga, orang-orang Yahudi itu pengecut. Nah, di antara 3 kabilah Yahudi ini jamaah, Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah, yang paling jahat itu adalah Yahudi Bani Qainuqa. Ada tokoh mereka namanya Ka'ab bin Ashraf, ya. Melihat kondisi kaum muslimin yang tenang, akur, saya kilas balik sedikit. Madinah waktu itu ketika Nabi datang hijrah, itu bukan dalam keadaan tenang nyaman. Madinah itu dalam keadaan centang perenang, ya, dalam keadaan berantem, ya. Aus dan Khazraj itu perang, ada perang Bu'ath namanya, itu terjadi selama 50 tahun mereka nggak pernah akur. Dan ini dikrit, ya, cekcok antar suku, berantem antar kabilah, ini dibikin oleh orang-orang Yahudi. Supaya apa? Supaya penduduk Madinah itu nggak kuat sehingga mereka bisa dijajah. Ini jurus lama, divide et impera, waspada, ya. Jadi rumus menjajah itu sederhana, pecah belah masyarakatnya, adu domba antar masyarakatnya, maka mereka akan lemah dan bisa dijajah. Ini rumus dari dulu sampai sekarang.
Sejak Belanda jajah kita juga demikian. Ya. Nah, dengan hadirnya Rasulullah jamaah, maka semua unsur kaum muslimin khususnya di Madinah, baik kalangan Ansar ataupun Muhajirin, mereka kompak, mereka bersatu. Nah, ini menimbulkan rasa iri bagi orang-orang Yahudi, terutama Yahudi Bani Qainuqa. Kalau begini bentuknya, kita tidak akan bisa lagi menjajah Madinah. Demikian menurut mereka. Maka pelan-pelan mereka mulai ngerecokin persatuan kaum muslimin ini. Ya, mulai mengadu domba kaum muslimin lagi. Mulai melecehkan. Ada seorang wanita yang menggunakan hijab menutup aurat. Ya, waktu itu baru turun perintah untuk menutup aurat. Ketika dia belanja sesuatu ke tokonya Yahudi, toko emas Yahudi Bani Qainuqa ini, wanita ini diledek, dibully, ya, disuruh buka hijabnya dan seterusnya. Tapi wanita ini enggak mau, ya. Maka rok wanita itu jamaah disangkutkan, ada sejenis mungkin peniti atau pancing gitu, dikaitkan, ya. Kemudian ujung yang satunya ditarik. Ketika wanita ini berdiri, maka tersingkaplah aurat. Dipermalukan wanita muslimah ini. Maka datanglah seorang muslim, ya, membela wanita ini, dan kemudian ada riwayat mengatakan muslim ini kemudian marah gitu, ya, dan kemudian dibunuh, dan hampirlah terjadi pertikaian di antara mereka sendiri. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Nabi tidak membiarkan orang Yahudi ini, ya, mengkhianati perjanjian tanpa ada sanksi. Nah, dalam klausul perjanjian Madinah itu atau piagam Madinah itu ada tambahan. Apa itu? Siapa yang berkhianat? Nah, jadi Nabi pintar. Jadi perjanjian itu mesti ada ikatannya, ya. Jadi kalau berkhianat, menyalahi perjanjian, mesti ada sanksinya, ya. Maka ikatannya apa? Dalam perjanjian itu, siapa yang berkhianat, maka pihak yang dikhianati bisa memberikan sanksi kepada yang berkhianat. Nah, ini pasalnya sekilas lentur, tapi jelas. Ya, pasalnya itu lentur. Jadi hukumannya bisa apa aja. Tapi yang memberikan hukum adalah pihak yang dikhianati. Dalam hal ini yang dikhianati adalah kaum muslimin. Ya, maka didatangilah Yahudi Bani Qainuqa ini, jazakumullah, dan diminta mereka bertanggung jawab. Awalnya mereka ngaku kalah dan akan menuruti apa perintah Rasulullah, namun dikompori oleh orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Akhirnya muncullah sedikit keberanian dalam diri mereka dan menyatakan diri menolak semua keinginan Rasul itu. Bahkan mereka menantang Rasul untuk berperang. Maka Nabi segera menyiapkan pasukannya, ya. Begitu Nabi menyiapkan pasukannya, justru mereka yang ngeper. Mereka masuk ke benteng-benteng mereka masing-masing selama 15 hari setengah bulan namanya. Benteng itu dikepung oleh Rasulullah SAW, ya, dan akhirnya mereka takluk tunduk. Rasul kemudian mengirimkan Ubadah bin Samit ini untuk menyelesaikan urusan dengan mereka. Maka ketemulah Ubadah bin Samit, negosiasi. Akhirnya kata Ubadah bin Samit, selama ini kita mengikat perjanjian, berkawan lama, tapi sekarang tidak, ya. Saya hanya memegang janji Allah dan Rasulnya, dan wali saya, penolong saya, yang saya sandarkan adalah Allah dan Rasul. Maka setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sangat terkenal belakangan hari, ya. Jadi setelah peristiwa ini, ya, turunlah ayat yang sangat terkenal beberapa waktu lalu, surat Al-Maidah ayat 51, ya. Jadi asbabun nuzul surat Al-Maidah 51 ini, ketika apa? Ketika Ubadah bin Samit, ya, melepaskan, ya, ikatan perjanjian, ya, perlindungan dengan orang-orang Yahudi ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidul yahuda, janganlah kalian ambil angkat al-yahud, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, awliya'ah. Aulia ini banyak terjemahannya, di antaranya pemimpin, ya. Misalnya di Bogor, pemimpin kata di Bogor siapa? Wali kota. Wali kota itu, wali itu pemimpin, artinya pemimpin kota Bogor, wali kota Bogor, ya. Atau wakil bisa juga, ya. Atau misalnya
Ini nggak minta login, dia login sendiri ya. Atau misalnya apa ya, penolong ya. Aulia itu bisa juga penolong ya. Bahkan ke jamaah kalau cek di tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat ini enggak neko-neko ya. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengetengahkan sebuah kisah. Apa itu? Kata Imam Ibnu Katsir, dulu ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar pernah memanggil Abu Musa al-Asy'ari ya, Abu Musa al-Asy'ari, seorang gubernurnya atau wali kotanya yang ada di Basrah. Jadi Abu Musa ini diangkat oleh Umar menjadi wali kota Basrah, dipanggil ke Madinah untuk laporan keuangan APBD daerah, begitu kira-kira. Maka datanglah Abu Musa al-Asy'ari ini menghadap Umar bin Khattab, diserahkanlah lembaran itu, rapi sekali catatannya, pengeluaran, pemasukan rapi sekali. Kata Umar, bagus sekali laporanmu. Padahal Umar tahu Abu Musa ini bukan lulusan STAN. Jadi nggak mungkin laporannya sebagus ini, nggak mungkin. Dia ini ustad. Abu Musa itu ustad, bukan orang yang ahli dalam hal itu. Kata Umar, bagus sekali laporan keuangan. Ya, kata. Siapa yang bikin, kata Umar gitu ya? Dia katib, gitu. Saya punya sekretaris ya, yang menangani hal ini. Nah, ini kita juga harus tahu diri, Pak ya. Kalau kita nggak ngerti, nyuruh orang lain gitu kan, gaji orang ya. Saya punya beberapa perusahaan ya, untuk ngitung pajak bla bla itu saya nggak ngerti, saya serahkan ke orang bayar gitu ya. Lia katib, saya punya sekretaris. Kata Umar, panggil sekretarismu ini, kita pengen belajar, kata Umar. Siapa tahu bisa diberdayakan untuk tingkat yang lebih tinggi dari itu. Kata, panggil kemana? Ke sini, ke masjid. Nah, jadi mereka ketemu di masjid waktu itu ya, ngobrol tentang masalah ini. Kata Abu Musa al-Asy'ari, nggak mungkin ya Khalifah, dia tidak mungkin masuk masjid. Dia tidak mungkin masuk masjid. Kata Umar, ajanaba huwa, begitu kata Umar. Ajanaba huwa, apa dia lagi junub? Itu kalimat Ibnu Katsir ya. Ajanaba huwa, apa dia lagi junub sehingga tidak boleh masuk masjid? Bukan, kata Musa, bal huwa Nasrani, dia Kristen. Enggak boleh. Kata Umar, Kristen iya. Azilhu. Apa namanya? Azil itu istilahnya pecat dia, berhentikan dia. Dipecat oleh Umar. Dia luar biasa ya. Jadi Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini enggak neko-neko, dia cuman mengetengahkan kisah tersebut dan selesai. Artinya gara-gara sekretaris tersebut beragama Nasrani jamaah ya, maka Umar memerintahkan kepada Abu Musa untuk memecat orang tersebut. Itu sebagai sekretaris, bukan sebagai wali kota atau gubernur, apalagi presiden. Ya, jadi sangat tegas ya, walaupun Ibnu Katsir pinter dia tidak beropini banyak karena memang tipe tafsir Ibnu Katsir itu bukan tafsir birroi, bukan tafsir dengan pemikiran, dengan logika sebagaimana tafsir Ar-Razi dan yang lainnya ya. Karena tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir bil maksud. Dia menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan cerita, menafsirkan ayat dengan hadis. Baik, kita teruskan dikit lagi. Selanjutnya jamaah, Ubadah bin Samit ini mengikuti semua peperangan di masa Rasulullah, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah dan sampai perang Tabuk. Ya, ada 60 sekian perang di masa Nabi, sebagian Nabi ikut, sebagian Nabi tidak, dan semua perang-perang besar tadi itu ya, yang saya sebutkan tadi, dia tidak pernah absen, selalu ikut dan terdepan. Termasuk di antaranya ya, ada sebuah peristiwa Sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi berangkat bersama dengan 1.400 orang menuju ke Makkah untuk umroh, namun gagal. Mereka mentok di Hudaybiyah, ya, lalu kemudian terjadilah kesepakatan dengan kafir Quraisy di situ, dan sebelumnya kaum muslimin sempat membaiat Rasulullah, dan peristiwa itu disebut dengan Bai'atur Ridwan. Allah memuji orang-orang yang membaiat Nabi itu dalam surat Al-Fatah ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang beriman, termasuk diantaranya Ubadah bin Samit. Nah, ini dalil bahwa dia termasuk orang-orang yang diridhai Allah. Id yubayi'unaka, ketika mereka membayatmu tahta syajarah, di bawah sebuah pohon ya, di Hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim, dan dia mengetahui apa yang ada dalam diri mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba, dan Allah menurunkan ketenangan kepada mereka dan ya, menjanjikan kepada mereka asabahum fathan qariba, kemenangan yang dekat. Nah, jadi
Ubadah bin Samit ini juga termasuk min ahli baiti Ridwan, termasuk orang yang membaiat Rasul dalam peristiwa baiat Ridwan yang dijamin surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah berlanjut jamaah, ketika Rasul SAW wafat meninggal dunia, PR terbesar Abu Bakar Siddiq waktu itu dua. Pertama, memerangi orang-orang yang murtad. Ada 3 kelompok orang murtad. Pertama, orang murtad yang tidak mau sholat, tidak mau zakat, Musailamah al-Kadzdzab misalnya, bahkan ya tanabba, ngaku dirinya nabi. Ada juga orang yang mau sholat tapi nggak mau bayar zakat, misalnya Malik bin Nuwairah, ketika dipaksa sholat mau, zakat ogah. Ada juga orang yang mau zakat tapi nggak mau sholat, contohnya siapa? Tulaiha bin Khuwailid, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, Ubadah bin Samit pun juga ikut memerangi orang-orang murtad tersebut, mulai dari Malik bin Nuwairah sampai ke Musailamah al-Kadzdzab, dalam peristiwa perang besar namanya Ma'rakatul Yamamah, perang Yamamah, yang menewaskan puluhan para penghafal Quran. Dan itu kemudian yang memberikan ide kepada Umar bin Khattab untuk mengusulkan kepada Abu Bakar agar melakukan jam'ul Quran, mengumpulkan mushaf Al-Quran, karena begitu banyak para hufaz Quran yang terbunuh dalam perang melawan nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab tersebut, Dan dia dikenal sebagai penunggang kuda yang gagah, dia dikenal sebagai penunggang kuda yang luar biasa, dan ini terkenal dari sejak dia sebelum masuk Islam, Abu Bakar Siddiq meninggal dunia dan kekhalifahan digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab tidak banyak mengalami kendala internal jamaah, orang-orang murtad sudah dibasmi semua, maka saatnya Umar melebarkan sayap kekuasaannya ke dua arah, baik ke Persia sebelah kanan ataupun Romawi sebelah atas, dan perang demi perang berlanjut, dan Ubadah tidak pernah absen sampai akhirnya seluruh wilayah Syam, yang meliputi 4 negara hari ini, Palestina, Yordania, Lebanon dan Suriah, dulu satu kesatuan namanya Syam, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin dan tunduk di bawah titah kaum muslimin. Selain Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang terkenal itu, Umar juga sempat mengangkat beberapa orang gubernur, di antaranya Yazid bin Abu Sufyan, abang dari atau adik dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Dan ketika Yazid bin Abu Sufyan diberikan amanah sebagai gubernur wilayah Syam saat itu, dia minta kepada Umar agar dikirimkan ahlul Quran dan ahli fikih, untuk mengajar mereka di Syam. Waktu itu ada 5 sahabat Nabi yang terkenal dengan ahlul Quran dan ahlu fikihnya. Mereka itu adalah Mu'az bin Jabal yang pernah dikirim oleh Rasul ke Yaman, Ubay bin Ka'ab yang sahabat Nabi yang pertama menjadi imam tarawih di masa Umar, kita sudah pernah ceritakan. Lalu kemudian Ubadah bin Samit, sekarang kita bahas Abu Ayyub al-Ansari dan Abu Darda. Karena Abu Ayyub al-Ansari dan Ubay bin Ka'ab berhalangan, sudah tua, makanya Umar mengirim 3 orang, Mu'az bin Jabal, Ubadah bin Samit dan Abu Darda. Mereka dikirim ke Syam untuk menjadi ustadz di negeri tersebut. Dan akhirnya Ubadah bahkan sempat ditempatkan di wilayah Hims atau Homs, di mana hari ini ditemukan makamnya Khalid bin Walid, dan setelah itu kemudian dia ditempatkan di Ramlah atau di daerah Palestina dan menjadi qadi, menjadi hakim pertama di Palestina. Maka sebagian title dari Ubadah bin Samit ini ada yang menyebutnya hakim pertama di Palestina. Dialah yang diangkat oleh Umar bin Khattab untuk menjadi hakim pertama kali di Palestina saat itu. Nah, ketika Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, jamaah rahimakumullah, maka Umar mengangkat abangnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita pernah bahas sosok ini, sosok kontroversial dalam sejarah Islam. Dan dengan Muawiyah inilah kemudian sahabat Nabi sempat berselisih, ada banyak riwayat, dan di sini kita menemukan kisah bagaimana Ubadah bin Samit ini memposisikan dirinya berada di luar perintah dari Muawiyah, karena dia tidak setuju dan dia berani untuk itu,
Dikisahkan dalam sebuah peperangan jemaah, mereka mendapatkan harta rampas yang sangat banyak, berlimpah ruah. Di antaranya ada gelas, tempat minum ya, yang terbuat dari emas. Yang terbuat dari emas. Oleh Muawiyah, sekian banyak harta rampasan perang ini dijual. Ya, dijual. Waktu itu ya, alat tukar menukarnya itu dengan emas dan perak. Ya, kalau sekarang kan lembar kertas dan koin gitu ya. Kalau dulu kan tidak, ya, mereka menggunakan apa? Uang emas, ya, az-zahab wal fiddah. Nah, jadi tempat air minum Aniyah ini kan terbuat dari emas. Lalu kemudian dibeli juga dengan uang emas juga. Kata Ubadah bin Samit, ini nggak boleh. Ini riba. Ya. Dan Nabi jelas mengatakan ya, tukar menukar itu tidak dibolehkan ya, kecuali dengan jenis yang sama. Maksudnya gini, termasuk riba kalau kita tukar menukar barang dengan sesama jenis. Emas dengan emas itu kalau ditukar dan berbeda takarannya itu riba. Saya punya cincin 3 gram, 3 gram. Lalu kemudian saya tukarkan dengan ya, lempengan emas logam mulia, nilainya 5 gram. Itu nggak boleh. Karena emas dengan emas kalau ditukar itu mesti sama. Karena dia sejenis. Fiddah wal fiddah, ya, perak dengan perak juga sama. Beras dengan beras. Nah, ini yang banyak terjadi di kita. Saya punya beras 3 kilo. Tapi beras miskin. Saya tukar dengan yang bagus dengan 1 kilo, itu nggak boleh. Karena dia sesama. Kalau mau caranya beras saya yang jelek ini saya jual dulu dengan uang. Setelah ganti uang kemudian baru saya belikan beras dengan yang bagus. Tapi kalau langsung itu nggak boleh. Jadi barter itu ya, kalau sama di maka kata Ubadah, ini nggak boleh, ini riba. Enggak, kata Muawiyah, riba. Akhirnya berselisih paham. Dia ngotot, dan singkat cerita kita close di sini ya. Akhirnya dia memisahkan diri, siap pergi. Dia kemudian meninggalkan Syam ya, dan pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Laporan ke Umar. Kata Umar, kenapa Anda pulang? Bukankah jadi hakim di sono? Enggak, katanya. Saya tidak cocok lagi dengan Muawiyah. Jadi dia pergi dan laporan ke Umar. Kata Umar, kita close di sini karena sudah Isya. Irhal ila makani, kembali ke tempat. Faqabbahallahu ardan laisa fiha wa amsalu. Ini luar biasa kata Umar. Sungguh celakalah, buruklah sebuah negeri laisa fiha wa amsalu. Orang yang tidak ada orang sepertimu. Jadi orang yang kuat, tegas, berani ini mesti ada dalam sebuah wilayah. Ya, ini disebut dengan dalam kajian-kajian hari ini mesti ada orang yang berani menasihat penguasa. Ini sebagai penyeimbang. Nah, ini dalam kajian politik ini disebut dengan oposisi, Pak. Mengapa oposisi itu penting? Untuk mengimbangi kekuasaan. Ketika mereka melakukan kesalahan, ada yang mengkritik, ada yang meluruskan. Nah, sosok-sosok seperti Ubadah bin Samit, Abu Darda, nanti ketemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari, ini sosok-sosok yang berada dalam lingkungan itu. Ya, mereka tidak punya kepentingan dengan kekuasaan dan dengan berani menasihati penguasa agar kekuasaan seimbang. Kalau enggak dia akan melenceng, ya, lurus nih. Nah, ketika dia melenceng, mesti ada yang nasihatin. Nah, peran Ubadah bin Samit dalam hal ini melakukan peran tersebut, peran oposisi yang menjaga keseimbangan kekuasaan pada saat itu. Kita cut sampai di sini ya, Ma. Kita bagi 2 sesi. Pada sesi berikutnya kita akan teruskan tentang kiprah Ubadah bin Samit ini, karena setelah ini dia akan pergi ke Mesir untuk menaklukkan Mesir dan belakangan nanti dia meninggal di Palestina. Makamnya hari ini ada di daerah tidak jauh dari Masjid Baitul Maqdis atau Al-Aqsa ya. Di situ ada sebuah kawasan ya. Dan kemudian tertulis di dalamnya ada beberapa makam, diantaranya adalah makam Ubadah bin Samit. Ini kita lihat ya, disinilah makamnya ada di daerah Palestina, tidak jauh dari Baitul Maqdis. Tertulis As-Sahabiyyu Jalil ya, sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit. Ya, di sini dia dimakamkan di daerah Baitul Maqdis atau Palestina.